kita semua. Selamat pagi. Hari ini kita masuki hari Minggu Paskah yang keempat dan oleh gereja dirayakan sebagai hari Minggu Panggilan Sedunia. Tema hari Minggu Panggilan Sedunia pada tahun ini adalah panggilan, rahmat, dan penutusan. Paus Fransiskus mengajak kepada kita semua untuk merefleksikan, siapapun kita adalah orang-orang yang dipanggil. Panggilan adalah sebuah rahmat yang kita terima dari Tuhan. Dan setelah kita menerima rahmat itu, kita kemudian diutus pergi untuk mewartakan kerajaan Allah, menebarkan rahmat itu, menampilkan wajah Allah lewat tugas dan pelayanan pekerjaan kita masing-masing. Sadar bahwa terkadang kita belum mampu menjadi orang-orang utusan, belum mampu mewartakan kerajaan Allah di tengah-tengah orang-orang yang ada di sekitar kita, maka mari di hadapan Tuhan kita memohonkan ampun. Kita ungkapkan sesalan tobat kita dengan berdoa bersama-sama. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan para kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. 347. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah
karena hanya Engkaulah kudus. Hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus. Marilah berdoa. Allah Bapa Gembala Agung kami yang Maha Penyayang, hantarlah kami kawanan yang kecil dan lemah ini memasuki sukacita kekal bersama Kristus Gembala kami yang perkasa, dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Pada hari Pentakosta, Panglima Petrus berdiri dengan sebuah saksi. Dan dengan suara nyaring, ia berkata kepada orang-orang yang seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan sebagai Tuhan dan Kristus. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dengan serak-serak, apa yang harus kami buat, saudara-saudara? Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosa. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, dan juga bagi anak-anak, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Dengan banyak perkataan lain lagi, Petrus memberi suatu kepastian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasihati mereka. Katanya, berilah dirimu keselamatan dari angkatan yang jahat ini. Orang-orang yang menerima perkataan Petrus itu memberi diri baptis. Pada hari itu, jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 orang. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhanlah gembalaku, aku tak akan berkekurangan. Dan menyegarkan daku. Tuhanlah gembalaku,
takut bahaya, sebab Kau besertaku. Tongkat gembalaanmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan segala lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, biar aku penuh berlimpah. Kerahan dan kemurahan-Mu mengiringi aku seumur hidupku. Aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Bacaan dari surat pertama Rasul Petrus. Saudara-saudara terkasih, jika kamu berbuat baik dan karena itu harus menderita, itu adalah kasih karunia Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil. Karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa, dan tipu muslihat pun tidak ada dalam mulutnya. Ketika dicaci maki, ia tidak membalas dengan caci maki. Ketika menderita, ia tidak mengancam, tetapi menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah disembuhkan, sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemeliharaan jiwamu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya, 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 haleluya. Akulah gembala yang baik, sabda Tuhan. Aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus bersabda, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, siapa yang masuk ke dalam kandang domba
tanpa melalui pintu, tetapi dengan memanjat dari tempat lain. Ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintu, dan domba-domba mendengarkan suaranya. Ia memanggil dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua domba telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka akan lari dari orang itu, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Yesus mengatakan kiasan ini kepada mereka, tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya ia berkata demikian. Karena itu Yesus berkata lagi, sesungguhnya aku berkata kepadamu, akulah pintu bagi domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu. Siapa saja yang masuk melalui aku, ia akan diselamatkan. Ia akan keluar, ia akan masuk dan keluar, serta akan menemukan barang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam berlimpah-limpah. Demikianlah sabda Tuhan. Tadi dikatakan, gembala yang baik adalah gembala yang memperhatikan domba-dombanya. Ketika domba-dombanya sakit, gembala itu akan berusaha mencari obat untuk kesembuhan domba-dombanya itu. Ketika domba-domba itu haus, tadi dikatakan, gembala itu menghantarkan domba-domba itu ke sumber air supaya mereka dapat minum air di sana. Ketika domba-domba itu lapar, sang gembala kemudian menghantarkan domba-domba itu kepada rumput yang hijau supaya mereka dapat makan di sana. Nah, itulah ciri khas orang gembala yang baik yang digambarkan dalam Mazmur tanggapan pada hari ini. Gembala yang dimaksudkan itu adalah Yesus sendiri. Dia adalah Tuhan yang kita imani. Yesus adalah gembala kita. Dia yang senantiasa menemani kita. Dia yang senantiasa hadir bersama dengan kita. Dialah yang senantiasa merasakan apa yang menjadi kegelisahan kita masing-masing. Para saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Paus Fransiskus dalam sebuah ensiklik namanya Evangelii Gaudium, yang artinya adalah sukacita Injil. Dalam Evangelii Gaudium itu, Paus Fransiskus kemudian menggambarkan bagaimana tugas seorang gembala dalam kehidupan ini. Lalu kemudian muncul sebuah frase yang sangat bagus yang disampaikan oleh Paus Fransiskus tentang bagaimana menjadi seorang gembala yang baik itu. Dia katakan, gembala berbau domba. Gembala berbau domba artinya, Fransiskus ingin menegaskan kepada setiap gembala supaya berbau domba. Berbau domba artinya dia harus ada di tengah-tengah domba itu. Dia harus merasakan apa yang dialami oleh domba-dombanya. Dia harus mengenal apa yang menjadi kegelisahan. Dia harus tahu dengan baik domba-dombanya itu satu persatu. Maka dikatakan gembala berbau domba. Ketika domba-domba sakit, maka gembala dia harus ada di situ. Ketika domba-domba itu mengalami kegelisahan, maka gembala dia harus hadir di situ. Dia hadir di situ buat apa? Dia hadir untuk meneguhkan mereka. Dia hadir untuk menguatkan mereka. Disitulah Paus Fransiskus katakan kehadiran seorang gembala. Maka Paus Fransiskus katakan, untuk menjadi seorang gembala, seseorang yang disebut gembala itu harus memancarkan sukacita, harus memancarkan kegembiraan, harus memancarkan hal yang
merasakan sukacita, merasakan kegembiraan. Maka kita bisa melihat bagaimana ketika ada orang dia mengalami peristiwa duka, lalu kemudian ada satu orang yang datang, ketua stasi datang misalnya, atau ada romo datang di situ, ada suster datang di situ. Orang yang mengalami duka itu akan merasa dikuatkan karena dikunjungi oleh gembalanya. Ada suster, ada romo, ada frater, ada ketua stasi dan lain-lain sebagainya. Ada dukungan terjadi di sana. Maka Paul Francis katakan, menjadi seorang gembala dia harus menjadi orang yang selalu memancarkan sukacita dan kegembiraan. Maka Paul Franciscus dia tulis dalam Evangelii Gaudium itu, dia katakan, gembala itu jangan seperti orang-orang, saya bacakan, gembala janganlah seperti orang-orang yang baru pulang dari pekuburan karena mengalami kesedihan akibat orang-orang terkasih yang ditinggalkan. Maka Francis katakan, mau jadi gembala itu jangan buat mukamu itu seperti orang yang tidak makan 5 hari, muka itu tebal, tidak pernah senyum. Nah itu berarti Francis katakan itu belum menjadi gembala yang baik. Jangan seperti orang yang baru pulang dari kuburan yang tertunduk mengalami kesedihan. Tapi gembala itu dia harus memancarkan sukacita, dia harus memancarkan kegembiraan. Siapakah gembala itu? Franciscus mengajarkan gembala itu adalah pertama Tuhan. Gembala di dunia adalah pastor, suster. Gembala di dunia adalah siapa lagi? Mereka yang disebut sebagai pemimpin kita. Ada kepala sekolah di sana, ada manajer di sana. Mereka itu adalah gembala. Dan di dalam keluarga, gembala dia adalah kepala rumah tangga. Seorang bapak adalah gembala di dalam rumah tangga. Seorang guru adalah gembala di dalam sekolah atau di dalam kelas. Maka kita semua dalam berbagai kesempatan kita adalah gembala-gembala kecil dalam kehidupan ini. Maka Yesus hari ini mengajarkan kepada kita sekalian untuk menjadi seorang gembala yang baik. Tadi dia katakan menjadi bapak, panggilan menjadi bapak itu adalah sebuah rahmat. Karena memang tidak semua orang bisa menjadi bapak. Hanya orang yang dipilih oleh Tuhan, ditentukan oleh Tuhan menjadi bapak, mereka itulah menjadi bapak. Dan itu adalah sebuah rahmat. Karena sebuah rahmat, maka harus disyukuri. Menjadi pastor seperti ini, menjadi suster seperti Suster Magdalena, nah itu adalah sebuah rahmat. Itu adalah panggilan. Allah yang memanggil, dia memilih dan memutuskan, maka disebut sebagai rahmat. Setelah menerima rahmat itu, dikatakan orang yang menerima rahmat itu dia harus pergi membagikan rahmat itu kepada setiap orang yang dijumpai. Rahmat telah kita terima dan kita juga memancarkan rahmat itu kepada mereka yang ada di sekitar kita. Para saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini Tuhan mengatakan dengan sangat baik tentang hubungan antara gembala dengan domba atau sebaliknya domba dengan gembala. Hubungan itu adalah pengenalan yang mendalam antara seorang gembala dengan domba-dombanya. Domba harus mengenal gembalanya, gembala harus mengenal domba-dombanya, dan mereka saling mendengarkan seorang terhadap yang lain. Ketika pengenalan mendalam itu, tadi sambil Tuhan katakan, pengenalan yang mendalam itu membuat domba-domba itu merasa percaya kepada gembala yang dipimpinnya. Maka tadi dikatakan, ketika domba-domba itu mendengarkan suara dari sang gembala, maka mereka akan berlari ke sana. Tetapi kalau ada orang asing, suara orang asing di situ, maka mereka tidak akan pergi ke situ. Mereka akan lari karena suara itu bukan suara sang gembala. Maka mereka tidak percaya kepada orang asing itu. Yang mereka percaya adalah gembalanya, orang yang selama ini dekat dengan mereka. Maka kedekatan antara gembala dengan domba membuat mereka menjadi percaya. Anda percaya dengan saya karena setiap saat saya ada bersama dengan Anda. Anak dia percaya kepada orang tua karena orang tua itu selalu ada bersama dengan anak-anaknya. Kita berikan contoh sederhana. Kalau ada satu anak kecil, dia berdiri di atas meja ini. Lalu kemudian, kalau ibu atau bapaknya dia bilang begini, ayo lompat.
anak ini dia pasti akan lompat. Yakin tidak yakin, pasti kita akan pernah mengalami itu. Anak kecil dia akan berani lompat karena dia percaya, maka saya pasti akan pegang saya. Tapi coba dia berdiri di sini, terus ada orang asing katakan, ayo lompat. Dia pasti akan ragu, dia pasti tidak mau, karena dia pasti dalam hati dia mengatakan, tidak mungkin dia pegang saya. Anak kecil pasti akan melakukan hal ini. Kita semua pasti pernah mengalami hal ini. Demikian juga tadi kita mendengarkan domba-domba itu mendengarkan suara sang gembala sehingga mereka datang. Sementara orang asing mereka tidak mau datang, mereka kemudian lari karena mereka tidak yakin, mereka tidak percaya. Karena kedekatan antara gembala dengan domba, domba dengan gembala membuat atau menghadirkan sebuah kepercayaan di antara mereka sekalian. Maka hari ini sahabat Tuhan mengajarkan kepada kita sekalian, Yesus adalah gembala kita. Maka kita yang menjadi domba-dombanya harus mengenal Dia, harus mengikuti Dia. Karena gembala yang baik digambarkan tadi, Tuhan pasti mengantarkan kita ke sumber air yang tenang. Tuhan pasti akan mengantarkan kita kepada rumput yang hijau. Tuhan pasti akan mengobati kita ketika kita mengalami sakit. Kita semua hari ini diajar belajar dari sang gembala hari ini. Dalam berbagai kesempatan kita menjadi gembala. Belajar dari Yesus hari ini, gembala yang baik adalah gembala yang mengenal dombanya. Gembala yang selalu hadir bersama dengan mereka. Gembala yang selalu merasakan sukacita, merasakan derita, merasakan pengalaman kekecewaan dari domba-domba yang dipimpinnya. Pesan penting yang Tuhan katakan pada hari ini adalah gembala dan domba harus saling mengenal seorang terhadap yang lain. Anak dia harus kenal orang tuanya secara dekat. Demikian juga orang tua harus mengenal anaknya secara lebih dalam. Apalagi suami dan istri, mereka harus mengenal seorang jauh lebih dalam lagi. Itulah ciri gembala dan domba yang baik. Nah, terkadang kita tanya kepada istri-istri, kamu punya suami itu hisap rokok apa? Karena istri dia tidak bisa jawab. Kamu punya suami itu dia suka makan apa? Kadang mereka tidak bisa jawab. Kadang kita tanya kepada suami-suami, kamu punya istri itu biasanya suka pakai baju warna apa? Warna kesayangannya warna apa? Kadang mereka tidak bisa jawab. Nah itu berarti belum menjadi domba, belum menjadi gembala yang baik. Kalau sederhana itu belum bisa. Nah, hari ini Tuhan mengajarkan harus ada pengenalan yang jauh lebih dalam di antara mereka sekalian. Berdoa kita semua dalam perayaan pada kesempatan ini, semoga kita semua menjadi gembala yang baik dalam kehidupan ini. Tapi kita juga harus menjadi domba-domba yang baik dalam kehidupan ini. Harus mengenal seorang terhadap yang lain. Maka contoh yang paling sederhana menjadi gembala domba yang baik adalah tadi malam itu, kemarin itu saya telepon ke ketua stasi, minta tolong nanti kita bisa jam 7 pagi. Yang angkat telepon saya itu bukan ketua stasi, tapi anak kecilnya ketua stasi itu. Tapi hebatnya dia, saya telepon kemudian dia angkat, tapi dia tidak mau mengatakan halo, tidak, dia diam. Saya juga diam. Dia diam, terus saya katakan gini, halo, dia langsung gini, Romo Budi. Dia langsung panggil mamanya, Ma, ada telepon dari Romo Budi. Dia mendengarkan suara saya, awalnya dia diam. Pas saya katakan halo, dia langsung Romo Budi. Loh, itu anak kecil. Ya ini adalah sesuatu yang sederhana, sangat sederhana. Tapi kemudian saya duduk tadi malam dan merefleksikan. Nah itu adalah contoh domba yang baik. Mendengarkan suara, langsung dia tahu, ini Romo Budi. Nah, sederhana, tapi bagi saya adalah sesuatu yang pantas saya refleksikan secara lebih dalam. Mungkin dia dengar suaranya seperti ini, maka baru mendengarkan langsung tahu Romo Budi. Demikian juga domba-domba tadi, baru mendengarkan suara sang gembala, mereka kemudian berlari ke sana. Kita juga bisa melihat orang-orang itu, mereka bisa tahu, oh Romo ini dia suka makan pedas, Romo ini dia suka makan babi, Romo ini dia suka makan rui dan lain-lain. Nah, itu adalah sesuatu yang sederhana. Tapi apa? Adalah ciri khas domba-domba yang baik. Dia mengenal secara lebih dekat, oh kesayangannya ini, kesukaannya ini. Sederhana, tapi Yesus hari ini mengajarkan pengenalan yang mendalam terhadap domba dan gembala akan
saling percaya seorang terhadap yang lain. Mari kita semua menjadi domba, menjadi gembala yang baik dalam kehidupan ini. Berkat Tuhan menolong dan memberkati kita semua. Amin. Kita satu dalam doa umat. Putra manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan mempertaruhkan hidupnya sebagai tebusan bagi semua orang. Maka marilah kita sampaikan doa permohonan kita kepada Bapa di surga. Bagi gereja, semoga Allah Bapa memberkati umatnya agar semakin menggereja dan rela melakukan karya pelayanan kepada sesama. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pemimpin, semoga Allah Bapa mendampingi para pemimpin agar mengikuti jejak putranya dan sanggup mengangkat beban orang lain serta berusaha mendekati pribadi masing-masing. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang menderita dan tak terhitung di masyarakat, semoga Allah Bapa melimpahkan semangat berkorban putranya kepada mereka yang menderita dan tertindas, agar mereka jangan membalas memaki-maki bila diejek, dan jangan membalas mengancam bila orang bertindak tidak adil terhadap mereka. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kaum muda dan kaum dewasa yang masih muda, semoga Allah Bapa membimbing kaum muda berani melihat kemungkinan untuk mengabdikan diri sepenuhnya di dalam gereja sebagai imam, bruder, suster, atau rasul awam. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kepentingan paroki, bagi kaum muda di paroki Maria Tak Bernoda Kepanjen, semoga Allah Bapa mencurahkan rahmat panggilan bagi kaum muda mudi agar tergerak hati menanggapi dan menjawab panggilan Tuhan untuk menjadi imam, suster maupun bruder. Dan bagi kaum muda yang saat ini sudah menanggapi dan sedang belajar dalam proses yang terasa berat, sulit dan membosankan, semoga Allah Bapa memberi mereka kekuatan, semangat belajar, tekun, setia, dan kesabaran. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kepentingan diri kita masing-masing, marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga ingin berdoa dalam perayaan secara khusus mengancam keselamatan jiwa untuk saudara kami Bonaventura Sabtono. Semoga Engkau mengampuni segala dosa dan kesalahannya dan menganugerahkan keselamatan jiwa bagi dirinya dan juga memberikan keteguhan iman bagi kaum keluarga yang ditinggalkan. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Pada semua umat stasi yang baik yang sekarang berada di stasi maupun yang berada di luar stasi, semoga Engkau ya Tuhan menjaga, melindungi semua umat stasi Sawahan dimanapun mereka berada dengan kesehatan yang baik, umur yang panjang, menjauhkan dari segala macam mara bahaya, menjaga, melindungi dan memberkati mereka semua. Umat stasi Sawahan yang telah meninggal, ya dengarkan keselamatan jiwa. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa inilah doa dan permohonan kami, dengarkan dan kabulkan karena Kristus Tuhan dan pengantar kami. Amin. Berikan persiapan. 380. Sajian roti anggur ya Bapa, terimalah. Jadikan tubuh Kristus dan darah sucilah. Ya sampai
Berdoa saudara-saudari supaya persembahan dan persembahan berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemudahan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa kami yang Maha Penyayang, dalam persembahan ini kami mengenangkan putra-Mu Gembala baik yang telah mempertaruhkan hidupnya demi kebahagiaan kami. Perkenankanlah Dia membimbing kami dalam ekaristi dan membawa kami ke sumber kehidupan kekal, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, memuji Dikau setiap waktu Tuhan. Tetapi teristimewa pada masa ini, kami memuji Dikau dengan lebih meriah, sebab Kristus Paskah kami sudah dikurbankan. Dengan mempersembahkan tubuhnya di kayu salib, Dia menyempurnakan kurban-kurban lama, dan dengan menyerahkan dirinya kepadamu demi keselamatan kami, Dia sendiri bertindak sebagai imam, altar, dan anak domba. Maka dari itu, dalam sukacita Paskah yang berlimpah, seluruh dunia di atas muka bumi bersorak-sorai. Demikian juga kekuatan surga serta para malaikat mengumandangkan pada kemuliaan Bagi-Mu dengan tak henti-hentinya berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa.
Lakukanlah ini sebagai kenangan akan dahulu. Marilah mewartakan misteri iman kita. Dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau layak menghadap Engkau dan berbagi kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih. Dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Hendrikus serta semua pengadilan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Raja yang kaya dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersama-Mu. Anakku Allah, ya Saudara-saudari terkasih, lihatlah anak domba Allah. Lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Ya Tuhan, saya tak pantas datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka
Kita doakan doa untuk panggilan pelayan-pelayan khusus bagi jemaat. Bapa, pandanganmu sungguh melimpah, tetapi para penemunya sangatlah kurang. Ketika menyaksikan uraian yang begitu banyak, Yesus sendiri mendesak, mintalah kepada Tuhan yang mempunyai pelayan supaya Ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk pelayan itu. Maka kami mohon, sudilah Engkau memanggil pekerja-pekerja untuk melayani umat-Mu. Perlengkapilah umat-Mu dengan nabi yang akan bernubuat demi nama-Mu, yang akan menegur umat-Mu kalau berbuat salah dan menunjukkan jalan-Mu sendiri. Bangkitkanlah rasul untuk mewartakan sabda-Mu. Bangkitkanlah guru untuk mengajar kaum beriman, dan gembala untuk menuntun kami menemukan makanan yang berlimpah bagi jiwa raga kami. Semoga mereka semua dapat ikut serta dalam peran Kristus sendiri, memimpin, mengajar, dan menguduskan kami semua, agar kami semua tidak kekurangan suatu apa, demi Kristus Tuhan kami. Amin. Telah bagi gembala baik yang mengorbankan hidupnya bagi domba-dombanya dan rela wafat untuk kawanannya. Haleluya. Marilah berdoa. Allah Bapa Gembala Agung yang baik, perhatikanlah semua domba yang mengikuti Engkau. Kamilah domba-domba itu yang telah ditebus Putra-Mu dengan mengorbankan darahnya. Hantarlah dan himpunlah kami di tempat di mana kami dapat menemukan rezeki bagi kehidupan kekal dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Pengumuman paroki Minggu Paskah keempat 30 April 2023, hari Minggu panggilan. Pengumuman yang pertama, hari-hari gerejanya. Selasa 2 Mei, perayaan wajib Santo Athanasius. Rabu 3 Mei, pesta Santo Filipus dan Yakobus. Kedua, misa di Gereja Santa Teresia Lisieux Pagelaran dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 2 Mei 2023, dimulai pukul 17.30 dengan petugas dari stasi Majalengka. Ketiga, pembukaan Bulan Maria dilaksanakan di Kapel Pastoran Paroki Maria Tabernoda pada hari Senin, tanggal 1 Mei 2023, dimulai pukul 17.30 atau jam 5:30 sore, diawali doa rosario dan dilanjutkan dengan misa. Untuk jadwal di stasi-stasi menyesuaikan waktunya sendiri sesuai dengan kesepakatan umat dan dewan pengurus stasi. Keempat, selama bulan Maria, misa harian di pastoran dilaksanakan pukul 17.30. Kelima, sekian pengumuman yang dapat kami sampaikan. Terima kasih kepada Terima kasih atas kehadiran kita semua dalam merayakan pada kesempatan ini. Semoga sabda Tuhan dan hari Minggu panggilan pada hari ini mengajak kita semua boleh menjadi domba yang baik, tapi juga menjadi gembala yang baik dalam kehidupan ini. Amin. Dimanapun kita berada, kita harus memancarkan sukacita, harus memancarkan kegembiraan. Kalau kita ada di situ, orang tersenyum, orang bahagia, maka kita telah menjadi gembala yang baik. Tapi kalau kita di situ, kemudian orang cuma diam-diam, orang cuma menatap ke sebelah, nah itu berarti kita menjadi gembala yang baik. Doa kita semua supaya menjadi gembala yang baik. Hari ini adalah hari Minggu panggilan sedunia, maka gereja mengajak supaya panggilan itu dipromosikan. Maka tadi dalam dua panggilan itu didoakan. Tua yang memang banyak, tetapi pekerjanya sedikit.
Lalu Yesus bilang apa tadi dalam doa itu? Mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuayan itu supaya dia mengirimkan pekerja itu datang bekerja. Jadi satu stasi ini dilayani oleh satu orang, satu paroki dilayani oleh 2 orang, tidak mungkin. Karena ada yang meninggal, tiba-tiba ada yang minta sakral minyak suci, tiba-tiba ada yang minta misa ini ya, ada yang dapat ini dapat itu. Nah maka butuh banyak pelayan, tapi nyatanya cuma sedikit. Lalu Tuhan bilang kita minta supaya banyak orang tergerak menjadi suster, banyak orang tergerak menjadi pastor, sehingga pelayanan bisa berjalan maksimal. Kami juga kita meminta supaya anak-anak yang masuk pastor, masuk suster, mohon didukung supaya ini sahabat tidak sampai dunia sudah mau rusak, sahabat belum pernah ada pastor. Nah, berdoa panggilan ini siapa tahu remaja 2 ini tertarik untuk menjadi pastor sehingga sahabat punya pastor. Pertama di Tanjung Sakti. Kemudian karena kami adalah kongregasi kepausan dulu dan dipersiapkan menjadi kongregasi keuskupan. Dan sekarang kami menjadi kongregasi atau tarekat keuskupan Tanjung Karang. Pendiri kami adalah Huberdina Merkebach, yaitu dari Belanda. Kemudian karismanya adalah belas kasih. Jadi kami memiliki spiritualitas belas kasih. Dan sekarang kami karena sudah mandiri sejak tahun 1993. Dan kami sekarang juga dalam hidup berkongregasi ini kami dipanggil oleh Tuhan dan dikukuhkan dalam trikaul, yaitu kemiskinan, kemurnian, dan ketaatan. Taat pada pemimpin gereja dan taat pada pemimpin kongregasi dan taat pada teman sekomunitas. Kemurnian karena kami hidup selibat, tidak menikah, tadi sudah dikatakan. Kemiskinan bukan berarti kami hidup sompang-camping seperti kere, karena kalau dikatakan suster itu katanya miskin kok dimana-mana punya rumah besar. Kemiskinan adalah semangatnya. Jadi walaupun kita itu memiliki harta, tapi kita menggunakan hanya seturut yang dibutuhkan. Jadi kami semua Suster Hati Kudus adalah mempunyai hal yang sama. Oleh karena itu hidup kami juga diatur dari atas. Hidup kami diberi jatah tiap bulan dari Lampung, karena kami kongregasinya di Lampung. Mengapa kok diberi jatah dari Lampung? Karena kami di sini hanya bekerja sebagai pastoral atau pelayan yang kami persembahkan pada umat. Itulah yang ada pada kami. Dan di sini cara hidup suster memang panggilan kan ada panggilan berkeluarga dan panggilan khusus hidup membiara. Kalau keluarga diikat oleh sakramen perkawinan, kalau biara diikat oleh trikaul yang saya ungkapkan tadi. Dan kami mempunyai karya, yaitu dari PAUD tentang pendidikan, TK, SD, SMP yang ada di Lampung, TK, SD, SMP yang ada di Palembang, TK, SD yang ada di Metro. Yang lain adalah pastoral. Dan karya-karya kami yaitu karya pendidikan, kesehatan, pastoral, layanan untuk anak asrama putri. Asramanya putri Bapak Ibu. Karena di sini
juga diminta untuk mendampingi anak-anak. Kemudian karya kami juga karya pastoral mengunjungi orang-orang yang kami kunjungi. Karena kami di sini tinggalnya di Pagelaran, yang kami kunjungi mayoritas adalah Muslim. Itulah. Jadi kami di sini oleh gereja diutus di tengah-tengah non-Katolik. Tetapi kami hidup bersama-sama dengan sukacita. Kemudian hidup kami sekarang tinggal di 6 keuskupan, yaitu Tanjung Karang adalah keuskupan untuk induk kami, Palembang, Jakarta, Semarang, Malang, dan Kalimantan. Kemudian hidup kami juga kami baktikan bagi orang-orang yang membutuhkan. Dulu ada kesehatan di sini, sekarang tidak. Maka kalau di sini ada orang mau berobat, kami hanya yuk masuk dulu. Obatnya bukan pil, tetapi didoakan. Bagi mereka yang sudah didoakan sembuh, kita ikut mensyukuri. Karena ada orang yang sudah sembuh atau mencari pekerjaan didoakan, itu hasil mereka datang. Nah, disinilah karya-karya kami. Dan sekarang juga para suster kami sedang mengikuti promosi panggilan di Jakarta ini. Maka saya tinggal di rumah sendiri. Oleh karena itu Bapak Ibu, marilah kita dalam kebersamaan ini kita sungguh-sungguh menekuni. Setialah kalian dalam mensyukuri sakramen perkawinan yang telah kalian terima. Selingkuh bukan karena dilaksanakan dengan badan, tetapi hati kalian yang harus murni. Karena kalian sering ditinggal pergi suami atau istri, disitulah kalian ditanting kesetiaannya oleh Tuhan. Seperti para suster juga, kesetiaan selalu diuji, apakah tetap setia atau tidak. Kalau setia hanya lahiriah itu mudah, tapi setia di dalam hati itu yang dibutuhkan. Maka Tuhan kita Yesus Kristus adalah hatinya telah dicurahkan kepada kita. Mari kita yang sudah ditebus oleh Yesus, kita juga membalas dengan hidup lebih baik. Inilah kongregasi Hati Kudus yang hidup memang sederhana, dan kami juga di Pagelaran mempunyai moto, kehadiran saudara-saudara kami adalah kehadiran Tuhan. Maka kami menerima siapapun, kami terima dengan hati, bukan dipilih-pilih. Oleh karena itu Bapak Ibu, mumpung kami masih ada di Pagelaran, sudilah kalian juga kadang-kadang hadir. Ini yang kami terima. Dan semoga kalian juga kalau mohon panggilan, jangan anaknya tetangga yang supaya dipanggil, tetapi anak cucu kalianlah yang dipersembahkan. Sehingga bukan orang lain yang diajukan, tapi kepunyaan diri sendiri yang dipersembahkan pada Tuhan. Sekian dan terima kasih. Oke, sekarang kita baru kenal Suster HK itu seperti apa. Selama ini kan semua tidak pernah tahu. Ternyata mereka ada di Lampung, mereka ada di Belanda. Nah itu. Jadi kita bersyukur sekarang kita sudah kenal Suster HK itu seperti apa. Semoga para janda di belakang dan yang belum menikah, kalau tertarik menjadi suster seperti Suster Magdalena dan kawan-kawan, silakan menuju ke Pagelaran. Oke, berikut saya perkenalkan satu lagi. Ini tarekat para suster SCIM. Nah ini adalah sebuah tarekat yang saya bacakan ya. Kongregasi SCIM secara resmi didirikan pada tanggal 15 Agustus
1987 di mana? Di Korea Selatan. Itu dari Belanda, yang ini dari Korea Selatan, bukan saya, maksudnya suster. Oke, didirikan oleh Pastor Franciscus Xaverius George Hangman. Nah, ini mereka dari Korea. Nah, suster-suster ini sekarang mereka lagi berada di Indonesia. Di Indonesia itu mereka ada 2 tempat, di Mamere sama sekarang terbaru mereka ada di Paroki Janti. Jadi suster-suster dari Korea, mereka ada di Paroki Janti. Nah, kebetulan saya lagi ikut khusus bahasa Korea di Paroki Janti setiap seminggu 3 kali, maka saya ketemu sama mereka titipkan, tolong perkenalkan di arah kami. Siapa tahu janda-janda dan nona-nona di sana ada yang mau masuk suster, silakan menghubungi kami. Jadi mereka berkarya di 2 tempat ini, tapi pendidikannya ada di Korea. Maka kalau siapa mau masuk suster di sini, maka pendidikannya Anda akan pergi ke Korea. Maka tadi kalau kita pergi ke sana itu ada 3 suster, satunya orang Korea, 2-nya orang Mamere. Tapi 2 orang Mamere ini ngomong bahasa Koreanya sudah pasti karena mereka pendidikannya di Korea kemudian datang ke sini. Siapa tahu ada yang mau ke Korea bisa ke sini. Nah, apa karya mereka? Sini dikatakan mereka punya karya di panti jompo, orang-orang tua akan dilayani. Lalu ada panti asuhan, lalu ada ruang disabilitas, lalu karya pastoral, mereka juga punya rumah retret. Nah, ini perkenalan singkat saja. Nanti kalau ada yang tertarik mau jadi suster di Korea, silakan pergi ke Paroki Janti, mereka akan ada di situ dan menjelaskan secara detail. Itu. Maka kita berdoa semua itu suster, pastor, kita semua berdoa supaya semakin banyak orang yang dipanggil seperti doa kita pada hari ini. Kita mendoakan satu kali Salam Maria, memohonkan bantuan doa dari Bunda Maria, semoga semakin banyak orang tertarik untuk menjadi imam, suster, biarawati dan biarawati untuk tugas dan pelayanan di dunia ini. Salam Maria. Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Kita sekalian mereka yang kita ingat dan mendoakan dalam perayaan ini. Keluarga kita. Haleluya. Syukur kepada Allah. Haleluya. 6:19.